Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Fathul Majid li syarhi kitab at-tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penulis kitab at-tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Kitabut Tauhid, kitab tentang tauhid. Asy-syarah, penjelasan. Kitabun masdaru kataba yaktubu kitaban wa kitabatan wa katban. Kitab adalah masdar dari kata kataba, telah menulis, yaktubu sedang menulis, kitaban kitabatan dan katban. Kitaban, kitabatan dan katban semuanya masdar yang artinya menulis. Wa madarul maddati 'alal jam'. Kata kataba yaktubu kitaban, kitabatan dan katban berkisar pada makna mengumpulkan. Wa minhu, termasuk darinya, takattaba banu fulan idza ijtama'u. Banu fulan takattaba, apabila mereka terkumpul atau berkumpul. Wal katibatu li jama'atil khail. Katibah untuk sejumlah pasukan berkuda atau sejumlah kuda. Wal kitabatu bil qalam, menulis dengan pena, lijtima'il kalimati wal huruf, karena kata-kata dan huruf-huruf terkumpul. Atau karena terkumpulnya kata-kata dan huruf-huruf. Wa summiyal kitabu kitaban, Alkitab disebut dengan kitab li jam'ihi ma wudi'alah, karena kitab mengumpulkan sesuatu yang ditulis untuknya. Wat tauhidu naw'an. Tauhid ada dua macam. Tauhidun fil ma'rifati wal itsbat, tauhid tentang mengetahui
dan menetapkan, wa huwa tauhidur rububiyyati wal asma'i was sifat. Tauhid tentang menetapkan, tauhid tentang mengetahui dan menetapkan adalah tauhid rububiyah dan tauhid al-asma' was sifat. Tauhid rububiyah mengetahui Allah satu-satunya Rabb, mengetahui perbuatan Allah, menciptakan, memberi rizki, mengatur, menghidupkan, dan mematikan, dan menetapkan perbuatan Allah itu hanya untuk Allah saja. Inilah tauhid fil ma'rifati wal itsbat. Tauhid tentang mengetahui dan menetapkan. Dan tauhid al-asma' wa sifat, mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Selanjutnya pengetahuan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah itu, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang diketahui hanya ditetapkan hanya untuk Allah. Wa tauhidun fit talabi wal qasd. Tauhid yang kedua, tauhid tentang permintaan dan niat, maksud. Wa huwa tauhidul ilahiyati wal ibadah. Tauhid tentang permintaan dan niat adalah tauhid ilahiyah dan ibadah, yaitu memohon hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Berdoa, memohon dan meminta termasuk ibadah, dan itu hanya ditujukan kepada Allah. Ini disebut tauhidun fit talabi wal qasd. Wal qasd, maksud ya. Maksud meniatkan semua ibadah yang dilakukan hanya untuk Allah saja. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Yang pertama, tauhidun fil ma'rifati wal itsbat, mengetahui perbuatan Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dan menetapkannya hanya untuk Allah saja. Yang kedua, tauhidun fit talabi wal qasd. Hamba melakukan semua ibadah, dan itu perbuatan hamba. Perbuatan hamba melakukan semua ibadah diniatkan hanya untuk Allah semata. Ini tauhidun fit talabi wal qasd. Qala al-'allamatu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-'allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, wa amma at-tauhidul ladzi da'at ilaihi ar-rusul. Adapun tauhid yang para rasul mengajak kepadanya, wa nazalat bihil kutub, dan karenanya Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul, atau karenanya kitab-kitab diturunkan kepada para rasul, atau karenanya kitab-kitab turun kepada para rasul. Fahuwa naw'an, maka
ada dua macam. Tauhid yang diserukan oleh para rasul dan karenanya kitab-kitab diturunkan ada dua macam. Pertama, tauhidun fil ma'rifati wal itsbat. Tauhid tentang mengetahui dan menetapkan. Kedua, wa tauhidun fit talabi wal qasd. Tauhid tentang meminta dan meniatkan. Fal awwalu, maka macam yang pertama yaitu tauhidun fil ma'rifati wal itsbat, tauhid tentang mengetahui dan menetapkan, huwa itsbatu haqiqati dzatir Rabbi ta'ala, yaitu menetapkan hakikat zat Rabb ta'ala, wa sifatihi wa af'alihi wa asma'ih, menetapkan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah dan nama-nama Allah, wa takallumihi bi kutubih, menetapkan perbuatan Allah berbicara pada kitab-kitabnya, wa taklimihi liman syaa min ibadih, menetapkan Allah berbicara dengan siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya, wa itsbatu umumi qada'ihi wa qudratihi wa hikmatih, menetapkan keumuman qada, qadar dan hikmah Allah Azza wa Jalla. Wa qad afsaha al-Qur'anu an hadha an-naw'i jiddal ifsahi kama fi awwali suratil Hadid wa surati Taha wa akhiril Hasyri wa awwali tanzilis Sajdati wa awwali Ali Imran wa suratil Ikhlas bikamaliha wa ghairi dzalik. Sungguh Al-Qur'an menjelaskan jenis tauhid yang pertama ini dengan sejelas-jelasnya, sebagaimana terdapat pada awal surat Al-Hadid, awal surat Taha, akhir surat Al-Hasyr, awal surat Tanzilus Sajdah, awal surat Ali Imran, seluruh surat Al-Ikhlas dan selain itu. An-naw'u tsani, macam tauhid yang kedua, yaitu tauhidun fit talabi wal qasd, tauhid tentang permintaan dan niat. Tauhid menjadikan satu, artinya yang diminta hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. At-talab, meminta. Al-qasd, meniatkan. Niatnya beribadah hanya satu, yaitu meniatkan ibadah hanya karena Allah semata, bukan karena yang lainnya. Ini tauhid yang kedua. An-naw'u tsani, macam tauhid yang kedua, ma tadammanathu suratu Qul ya ayyuhal kafirun, apa yang dikandung oleh surat Qul ya ayyuhal kafirun. Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, Tafsiru Suratil Kafirun, penafsiran surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun,
Aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Ini tauhid yang kedua, tauhidut talabi wal qasd. Berniat hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, dan berniat tidak beribadah kepada selain Allah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Wala ana 'abidum ma abadtum, dan aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Yaitu kullil kafirina mu'linan wa musarriha, yaitu katakan kepada orang-orang kafir untuk mengumumkan dan untuk mempertegas. La a'budu ma ta'budun, aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Tabarra' mimma kanu ya'buduna min dunillahi zahiran wa batina, yaitu berlepas dirilah dari semua yang diibadahi oleh orang-orang kafir, yaitu selain Allah, secara lahir maupun secara batin. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Li'adami ikhlasikum lillahi fi ibadatih, karena kalian tidak ikhlas hanya karena Allah ketika beribadah kepadanya. Fa ibadatukum lahul muqtarinatu bisyirki la tusamma ibadah, karena ibadah kalian kepada Allah yang dicampuri kesyirikan tidak disebut ibadah. Thumma karrara dzalika liyadulla al-awwalu ala adami wujudil fi'l. Kemudian Allah mengulang-ulang firman-Nya, wala antum 'abiduna ma a'bud, agar yang pertama menunjukkan tidak adanya perbuatan beribadah kepada selain Allah. Wa tsani ala anna dzalika qad shara wasfan lazima, dan agar yang kedua, pengulangan yang kedua dari kata wala antum 'abiduna ma a'bud, ya, agar menunjukkan bahwa tidak beribadah kepada selain Allah sudah betul-betul menjadi sifat yang melekat. Walihada mayyaza bainal fariqain, oleh karena inilah Allah membedakan dua kelompok. Wa fassala bainat ta'ifatain, dan Allah memisahkan antara dua golongan. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qul kullu ya'malu ala syakilatih, katakanlah masing-masing berbuat sesuai dengan bentuk perbuatan yang dia lakukan. Antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun, kalian berlepas diri dari apa yang aku perbuat dan aku berlepas diri dari perkara yang kalian lakukan. An-naw'u tsani, macam yang kedua, ma tadammanathu suratu qul ya ayyuhal kafirun, apa yang dikandung oleh surat qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir.
Wa qauluhu ta'ala, dan apa yang dikandung oleh firman Allah Ta'ala surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakanlah wahai ahlul kitab, kemarilah menuju perkataan yang sama antara kita dan kalian. Alla na'buda illallah, bahwasanya kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Memaksudkan ibadah, meniatkan ibadah hanya kepada Allah semata. Ini jenis tauhid yang kedua, tauhidun fit talabi wal qasd. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah. Fa in tawallau faqulu ashhadu bi anna muslimun. Maka jika kalian berpaling, maka katakanlah, saksikan bahwa kami betul-betul orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Syeikh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, ketika beliau mentafsirkan surat Ali Imran ayat 63, beliau berkata, yaitu qul li ahlil kitabi minal yahudi wan nasara. Katakan kepada ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kemarilah menuju perkataan yang sama antara kita dan antara kalian. Yaitu halummu, kemarilah. Najtami'u 'alaiha, kita berkumpul padanya. Wahyal kalimatul lati ittafaqa 'alaiha al-anbiya wal mursalun. Ya, kata-kata yang sama antara kita dan kalian ini adalah kata-kata yang disepakati oleh para nabi dan para rasul. Walam yukhalifha illa al-mu'aniduna wad-dallun. Dan kata-kata ini tidak diselisihi kecuali oleh para pembangkang dan orang-orang yang sesat. Laisat mukhtassatan bi ahadina dunal akhar. Kata-kata ini tidak dikhususkan untuk salah seorang di antara kita, sementara yang lain tidak. Bal mushtarikatun bainana wa bainakum, bahkan kata-kata ini berserikat antara kita dan kalian. Ya, kita berserikat pada kata-kata ini. Wa hadha minal adli fil maqali wal insafi fil jidal. Ini termasuk keadilan dalam berkata dan pertengahan di dalam berdebat. Thumma fassaraha biqaulih, kemudian Allah mentafsirkan kata-kata ini dengan firman-Nya, alla na'buda illallaha wa la nusyrika bihi syai'a. Kita hanya beribadah kepada Allah dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Fanufridallaha bil ibadati wa nakhussuhu bil hubbi wal khaufi war raja'i. Sehingga kita hanya mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah. Kita mengkhususkan cinta, takut dan harapan hanya untuk Allah. Wala nusyriku bihi nabiyan wala malakan wala waliyan wala sanaman wala wathanan wala
hayawanan wala jamadan. Kita tidak menyekutukan Allah dengan nabi, kita tidak menyekutukan Allah dengan malaikat, kita tidak menyekutukan Allah dengan wali, kita tidak menyekutukan Allah dengan berhala, kita tidak menyekutukan Allah dengan patung, kita tidak menyekutukan Allah dengan hewan, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan barang mati. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah. Bal takunu ta'atu kulluha lillahi wa lirusulih. Bahkan semua ketaatan dilakukan untuk Allah saja, dan karena bersesuaian dengan yang diajarkan oleh para rasulnya. Fala nuti'ul makhluqina fi ma'siyatil khaliq, sehingga kita tidak mentaati makhluk-makhluk dalam perkara bermaksiat kepada Sang Pencipta. Lianna dzalika ja'lun lil makhluqina fi manzilatir rububiyah, karena mentaati makhluk di dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta menjadikan makhluk-makhluk sejajar dengan Rabb, sejajar dengan Allah. Fa idza du'iya ahlul kitabi au ghairuhum ila dhalik, apabila ahlul kitab dan selain mereka telah diajak kepada kata-kata yang sama itu, fa in ajabu kanu mithlakum, maka jika mereka menyambut dengan baik, maka mereka seperti kalian. Lahum ma lakum, hak-hak mereka sama dengan hak-hak kalian. Wa alaihim ma alaikum, kewajiban mereka sama dengan kewajiban kalian. Wa in tawallaw fahum mu'aniduna mutabbi'una ahwa'ahum fashhaduhum annakum muslimun. Dan jika mereka berpaling, maka mereka adalah para pembangkang dan orang-orang yang mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Jadilah saksi untuk mereka bahwa kalian orang-orang muslim. Wala'alla al-fa'idata fi dzalika annakum idza qultum lahum dzalika wa antum ahlul ilmi 'ala al-haqiqah, bisa jadi faedah di balik hal itu bahwasannya kalian, jika kalian mengatakan itu kepada mereka dalam keadaan kalian betul-betul orang yang berilmu, kana dzalika ziyadatan ala iqamatil hujjati alaihim, maka itu semakin menegakkan hujjah untuk mencelakakan mereka. Kama istashhada ta'ala bi ahli ilmi hujjatan 'alal mu'anidin, sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan orang yang berilmu sebagai hujjah untuk mencelakakan para pembangkang. Wa aidan fa innakum idza aslamtum antum wa amantum fala ya'ballahu bi'adami islami ghairikum li'adami zakaihim wa li khubthi tawiyatihim. Demikian juga maka sesungguhnya kalian, jika kalian telah beragama Islam, telah menundukkan diri kalian kepada Allah,
ya, kalian telah beriman, maka Allah tidak peduli dengan selain kalian yang tidak beragama Islam, karena mereka tidak suci dan karena hati-hati mereka kotor. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qul aminu bihi aw la tu'minu, katakan berimanlah kepadanya atau tidaklah beriman kepadanya. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujjada. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka mereka bersungkur bersujud. Al-ayah. Wa aidan fa inna fi wurudi syubuhati 'ala al-'aqidati al-imaniyati mimma yujibu lil mu'mini an yujaddida imanahu wa yu'lina bi islamih. Demikian juga sesungguhnya pada adanya syubhat-syubhat yang menimpa akidah imaniyah, termasuk perkara yang mewajibkan orang yang beriman untuk memperbarui keimanannya dan mengumumkan keislamannya agar syubhat-syubhat itu tidak mencemari akidahnya, mengotori keimanannya. Ikhbaran biyaqinihi, untuk mengabarkan keyakinannya, wa syukran li ni'mati rabbih, dan untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Rabbnya kepadanya, dan untuk mensyukuri nikmat dari Rabbnya. Selesai perkataan Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, yang mana perkataan beliau ini dinukil oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Fathul Majid. Selanjutnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, wa awwalu surati tanzilil kitabi wa akhiruha, wa awwalu suratil mu'mini wa wasatuha wa akhiruha, wa awwalu suratil a'rafi wa akhiruha, wa jumlatu suratil an'ami wa ghalibu suwaril Qur'an. Jenis tauhid yang kedua juga dikandung oleh awal dari surat Tanzilul Kitab dan akhirnya. Dikandung oleh surat Al-Mu'min. Awal surat Al-Mu'min dikandung oleh awal surat Al-Mu'min dan pertengahannya dan akhirnya. Dikandung oleh awal surat Al-A'raf dan akhirnya. Dikandung oleh sejumlah dari surat Al-An'am dan dikandung oleh mayoritas surat-surat Al-Quran. Bal kullu suratin fil Quran, bahkan semua surat di dalam Al-Quran, fahiya mutadamminatun li naw'iyit tauhid, maka mencakup dua jenis tauhid, tauhidun fil ma'rifati wal itsbat dan tauhidun fit talabi wal qasd. Syahidatun bihi da'iyatun ilaih, menguatkannya dan mengajak kepadanya.
fa innal Qur'ana imma khabarun 'anillahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa aqwalihi fa huwa tauhidul ilmiyul khabari. Dikarenakan sesungguhnya Al-Qur'an bisa jadi isinya berita tentang Allah Ta'ala. Isinya bisa jadi berita tentang nama-nama, sifat-sifat, perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan Allah, dan ia adalah tauhid ilmi khabari. Mengetahui, tauhid mengetahui, dan tauhid mengabarkan. Maksudnya Allah mengabarkan tentang dirinya, mengabarkan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan perkataan-perkataannya, dan kamu mengetahui itu dan kamu menetapkannya hanya untuk Allah semata. Wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarikalah wa khal'u ma yu'badu min dunih. Dan bisa jadi Al-Quran itu berisi ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Fahuwa tauhidul iradiyut talabi. Maka hal ini adalah tauhid iradi dan talabi. Tauhid niat. Niat ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid meminta, termasuk ibadah meminta. Meminta hanya kepada Allah saja, beribadah hanya kepada Allah saja, meniatkan ibadah hanya kepada Allah saja, dan meniatkan ibadah bukan untuk semua selain Allah. Wa imma amrun wa nahyun. Dan bisa jadi Al-Quran berisi perintah dan larangan. Wa ilzamun bi ta'atihi wa amrihi wa nahyih. Dan mewajibkan diri untuk taat kepada Allah. Mewajibkan diri untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Fahuwa huququt tauhidi wa mukammilatuh. Maka hal ini adalah hak-hak tauhid dan penyempurna-penyempurna tauhid. Wa imma khabarun an ikrami ahli tauhidi. Bisa jadi Al-Quran berisi berita tentang pemuliaan Allah terhadap ahli tauhid. Wa ma fa'ala bihim fid dunya. Apa yang Allah perbuat terhadap mereka di dunia. Wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah. Dan kemuliaan apa yang Allah peruntukkan untuk ahli tauhid di akhirat. Fahuwa jaza'u tauhidih. Maka ia adalah balasan karena mentauhidkan Allah. Wa imma khabarun an ahli syirki. Wa ma fa'ala bihim fid dunya minan nakal. Wa ma yahillu bihim fil 'uqba minal 'adab. Dan bisa jadi Al-Quran berisi berita tentang ahli syirik. Dan apa yang Allah lakukan terhadap mereka di dunia berupa hukuman, siksaan. Dan apa yang Allah timpakan kepada mereka di akhirat berupa siksaan, azab. Fahuwa jaza'u man kharaja an hukmi tauhid. Maka ini adalah hukuman untuk siapa saja yang keluar dari hukum tauhid. Fal Qur'anu kulluhu. Sehingga Al-Quran semuanya fit tauhidi wa huquqihi wa jazaih. Tentang tauhid, hak-hak tauhid dan balasan karena mentauhidkan Allah. Wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim.
semua Al-Quran tentang keberadaan syirik, ahli syirik, dan hukuman yang ditimpakan kepada mereka karena melakukan kesyirikan. Intaha, selesai perkataan Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.